berbicara tentang salawat kepada Nabi. Banyak dalil yang bisa disampaikan. Saya ulangi, berbicara mengenai salawat kepada Nabi, banyak dalil yang bisa disampaikan. Tapi pada kesempatan ini cukup dua yang kita sampaikan. Satu ayat, satu hadis. Yang mana ayatnya saya kira sudah cukup populer di antara kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan memberi salamlah kepada Nabi. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi ternyata ulama mengatakan ayat salawat memang cuma satu, tetapi makna dan pesannya luar biasa. Ayat salawat memang cuma satu, tapi makna, pesan dan hikmahnya begitu mendalam. Bagaimana maksudnya? Sebagai contoh, kata ulama, ayat inilah yang membuktikan salawat kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia daripada sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Saya ulangi, ayat inilah yang menunjukkan salawat kepada Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia dibandingkan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Pertanyaan, mana buktinya? Allah ketika menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata Allah tidak pernah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Padahal secara akal, menurut logika, bila malaikat sujud kepada Nabi Adam, semestinya malaikat juga sujud kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Bila malaikat sujud kepada Nabi Adam, semestinya malaikat sujud kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata Allah tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan, mengapa? Kata ulama, Allah memang tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad karena Allah menyuruh malaikat melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Saya ulangi, Allah memang tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad karena Allah menyuruh malaikat melakukan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Pertanyaan, apa itu? Allah menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berarti salawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Mana buktinya? Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ingatlah ketika Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam,
fasajadu, maka semua malaikat sujud. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, sebelum malaikat bersalawat, Allah yang terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, tapi Allah tidak sujud. Allah menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad. Tapi sebelum malaikat bersalawat, Allah yang terlebih dahulu bersalawat. Maka itu bukti salawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Yang kedua, ketika Allah berbicara tentang salawat, ketika Allah berbicara tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, Allah mengatakan fasajadu, semuanya bersujud. Dalam bahasa Arab, bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab, yang pernah belajar di pesantren, pasti pernah belajar satu ilmu bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu saraf. Sajadu dikenal dengan istilah fi'lun madhi, dari kata sajada, sajadu. Kita di pesantren yang belajar bahasa Arab wajib tahu ini. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, dan seterusnya. Sajadu itu disebut fi'il madhi. Apa artinya fi'il madhi? Sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ketika Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sudah bersujud, menggunakan fi'il madhi. Artinya apa? Malaikat sudah bersujud dan sujudnya sudah selesai dan sekarang tidak lagi bersujud. Tapi ketika Allah berbicara tentang salawat kepada Nabi, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'lun mudhari'. Sementara fi'lun mudhari' memiliki makna sekarang dan akan datang. Artinya sekarang dan akan datang. Itu menunjukkan Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Sejak dulu sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lagi-lagi itu menunjukkan salawat kepada Nabi lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Dan ternyata begitu mulianya salawat kepada Nabi, ternyata Allah tidak hanya menyuruh malaikat untuk bersujud. Maaf, begitu mulianya salawat kepada Nabi Muhammad, ternyata Allah tidak hanya menyuruh malaikat untuk bersalawat, tapi ternyata Allah pun juga memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sujud kepada Nabi Adam memang mulia, tapi Allah hanya menyuruh malaikat, tidak pernah menyuruh orang beriman sujud kepada Nabi Adam. Tapi begitu salawat, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan memberi salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, buktikan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, itu dalil dari ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang hadis salawat kepada Nabi, begitu banyak yang bisa disampaikan. Tapi pada kesempatan ini cukup kita menyampaikan satu hadis populer. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka sungguh Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini sudah sering kita dengar, tapi ternyata ulama mengatakan yang memahami hadis ini dengan baik akan mendapatkan hikmah yang begitu banyak. Pertanyaan, mana buktinya? Jawabannya, kata ulama, salah satu tanda-tandanya orang selamat, salah satu ciri-cirinya orang selamat adalah ketika dia dimudahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Saya ulangi, salah satu tanda-tandanya, salah satu ciri-cirinya orang yang selamat adalah ketika dia dimudahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Mengapa demikian? Jawabannya, siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya hamba, salawatnya umat kepada Nabi Muhammad itu adalah doa. Sementara Allah bersalawat kepada hambanya itu adalah rahmat. Saya ulangi, ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu berarti kita mendoakan Nabi. Tapi bila Allah yang bersalawat kepada kita, itu berarti Allah merahmati kita. Sementara Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu berarti siapa yang baca salawat satu kali, Allah akan merahmatinya 10 kali. Kata ulama, jangankan 10 rahmat Allah kita terima, satu saja rahmatnya dia berikan kepada kita, kita sudah selamat. Bagaimana lagi bila kita diberikan 10 rahmat dari Allah? Saya ulangi, tanda-tandanya orang selamat adalah orang yang dimudahkan bersalawat kepada Nabi. Logikanya, satu kali bersalawat kepada Nabi mendatangkan 10 salawat dari Allah. Artinya, sekali kita bersalawat, Allah merahmati kita 10 kali. Kata ulama, jangankan 10 kali kita dirahmati, satu kali saja dirahmati, kita sudah selamat dunia akhirat. Bagaimana lagi bila kita dirahmati 10 kali? Dan modalnya hanya 1 salawat kepada Rasulullah. Bagaimana lagi dengan salawat 100 kali? Bagaimana lagi salawat 1000 kali? Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit